Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar cuplikan dari Federasi Guru Independen Indonesia mengatakan bahwa guru honorer terdata di Dapodik dan Simpatika harus diangkat jadi ASN tahun 2021. Bagaimana cuplikannya? Simak terus videonya. Untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau baru melihat channel ini, untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video saya yang terbaru. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman sekalian, jangan lupa ya hari ini tanggal 29 Juni 2021, tepatnya itu pukul 2 siang live di YouTube-nya BKN. Nanti untuk link BKN-nya saya akan simpan di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sana bahwa pada hari ini BKN akan mengumumkan terkait soal pembukaan pendaftaran CPNS dan P3K. Apakah hari ini menyangkut dimulainya seleksi atau justru penundaan seleksi? Jadi jangan lupa ya teman-teman, saya ingatkan kembali nanti siang jam 2 itu bakal ada pengumuman resmi dari BKN yang terkait soal itu. Guru honorer yang terdapat di Dapodik dan Simpatika Kemenak demi menciptakan keadilan bagi semua rakyat Indonesia, maka khususnya yang berusia di atas 35 tahun menjadi prioritas utama dalam pengangkatan dan penempatan sebagai P3K atau ASN tanpa syarat. Bahwa P3K harus ada affirmative action terhadap guru-guru honorer. Kenapa? Karena menurut pandang kami kebijakan negara tentang pengaturan P3K dalam peraturan perundang-undangan ini hanya menjustifikasi hukum. Untuk itu, untuk menuntaskan permasalahan guru honorer akibat ketidakseriusan pemerintah mengelola pendidikan, perlu sekali bahwa keberadaan mereka itu diakomodir, langsung ditetapkan menjadi ASN tanpa syarat. Ini perlu. Kenapa? Karena di beberapa negara juga kami melihat bahwa permasalahan guru itu adalah diatur oleh negara, tidak dibebankan oleh sekolah. Sekolah selalu berusaha menutupi kekurangan guru untuk melaksanakan kegiatan KBM-nya dengan merekrut guru-guru. Dan ini pemerintah sudah terlalu lama lepas tangan. Karenanya perlu sekali adanya affirmative action terhadap guru-guru honorer. Nah, rekomendasi kami yang pertama adalah semua guru honorer yang terdapat di Dapodik dan Simpatika Kemenak demi menciptakan keadilan bagi semua rakyat Indonesia, maka khususnya yang berusia di atas 35 tahun menjadi prioritas utama dalam pengangkatan dan penempatan sebagai P3K atau ASN tanpa syarat. Kemudian, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45, maka setiap warga negara dapat turut aktif dalam sistem pemerintahan negara dan punya kesempatan sama untuk mengembangkan diri mencapai tingkat kesejahteraan yang mengangkat derajat sosial ekonomi guru untuk kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil dengan tidak boleh ditutup untuk semua guru honorer dan guru honorer sebagai prioritas utama tanpa syarat. Untuk menjamin terselenggaranya proses KBM di sekolah dan di setiap daerah perlu dilakukan rekrutmen guru dengan ikatan dinas. Selanjutnya ditetapkan menjadi ASN yang bertugas di wilayah pengabdian masing-masing. Kemudian anggaran pendidikan
yang berjumlah 508 triliun dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan sasaran dan afirmatif yang dialokasikan untuk pengangkatan guru honorer sebagai PNS, karena pengangkatan guru honorer sebagai guru negara merupakan kewajiban negara yang tidak terbantahkan. Untuk membantu dan mensejahterakan guru-guru di pedesaan dan di daerah 3T perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dengan menggunakan dana desa untuk alokasi peningkatan kesejahteraan guru-guru di pedesaan dan di daerah 3T. Kemudian, guru-guru yang memiliki NUPTK dan sertifikat pendidik yang diangkat oleh SK pemerintah, kepala dan seterusnya, untuk didahulukan diangkat menjadi guru PNS di tempat sekarang mereka mengajar, karena keberadaan guru-guru di sekolah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Sisdisnak. Guru-guru honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun untuk segera diterbitkan NUPTK-nya dan dipertimbangkan diangkat menjadi guru PNS di tempat sekarang mereka mengajar dan diikutkan proses sertifikasi pendidik. Kemudian memberikan penghargaan dengan merupakan peningkatan kesejahteraan guru dan keluarga sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Guru dan Dosen secara adil dan sama tanpa membedakan status pengangkatan guru. Rekomendasi terakhir kami adalah untuk mengurangi kesenjangan penghasilan dan pemerataan guru secara nasional, memohon eksekutif dan legislatif segera untuk menggagas penerbitan standarisasi penghasilan guru secara nasional. Demikianlah rekomendasi dan hasil dari kajian kami sudah kami sampaikan kepada Dewan selengkapnya dalam bentuk